Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Kemanur Arifah dengan nomor NIM 2421010101111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi, memori, berpikir, dan metakognisi. Menurut Piaget, anak usia prasekolah berada dalam tahap praoperasional. Pada tahap ini, mereka sudah mulai bisa membentuk konsep yang stabil dan mulai bernalar. Tapi, cara berpikir mereka masih belum sempurna karena masih dipengaruhi oleh egosentrisme dan kepercayaan magis. Namun, Piaget juga mendapat kritik seperti yang disebut dalam bab 7. Ada kemungkinan Piaget meremehkan kemampuan berpikir anak-anak prasekolah. Penelitian lain menunjukkan bahwa dengan kondisi yang tepat, anak-anak kecil bisa menunjukkan kemampuan kognitif yang cukup tinggi, yang sebenarnya sudah mirip dengan tahap perkembangan berikutnya. Nah, tahap berikutnya yang dijelaskan Piaget adalah tahap operasional konkret yang biasanya terjadi pada anak usia sekitar 7-11 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata dan konkret. Mereka bisa menyelesaikan masalah nyata seperti klasifikasi, seriasi, dan konservasi. Inti dari tahap ini adalah anak-anak mulai berpikir lebih logis dan mampu memahami hubungan-hubungan yang lebih kompleks, tapi semua keterampilan ini tidak langsung muncul secara bersamaan. Anak-anak tetap butuh latihan, pengalaman nyata, dan tentu saja dukungan pendidikan serta budaya di sekitar mereka untuk membantu perkembangan ini. Meskipun Piaget adalah tokoh besar dalam teori perkembangan kognitif, teori-teorinya tidak berhenti di situ. Seiring waktu, banyak yang mengembangkan lebih lanjut, salah satunya lewat pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan ini fokus pada bagaimana anak memperhatikan, mengingat, dan memproses informasi. Jadi bukan hanya soal tahapan perkembangan, tapi juga bagaimana otak mereka bekerja saat memecahkan masalah. Lalu kalau kita bicara soal masa remaja, ini adalah fase di mana kemampuan berpikir abstrak dan logis mulai berkembang lebih matang. Piaget memang sudah memberi kerangka dasar untuk memahami perkembangan ini, tapi ternyata faktor seperti budaya, pendidikan, dan pengalaman juga punya peran besar. Remaja biasanya mulai lebih sadar diri dan merasa bahwa mereka itu unik. Ini disebut dengan egosentrisme remaja. Mereka cenderung merasa kebal terhadap risiko sehingga seringkali meremehkan bahaya dibandingkan anak-anak remaja memang sudah bisa memproses informasi dengan lebih baik, tapi emosi mereka masih kuat dan seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada awal abad ke-20 di Perancis muncul kebutuhan pendesa untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus. Alfred Binet, seorang psikolog termuka, ditugaskan oleh pemerintah Perancis pada tahun 1904 untuk menciptakan alat ukur yang efektif. Jadi pada awal abad ke-20 beliau memperkenalkan istilah usia mental, di mana usia mental ini membandingkan kemampuan kognitif seseorang dengan rata-rata anak seusianya. Lalu Williamson pada tahun 1912 memperkenalkan istilah EQ lambat laun. Tes Binet kemudian direvisi dan disesuaikan di Amerika Serikat menjadi Stanford Binet. Tes ini memperluas cakupan pengukuran, tidak hanya fokus pada penalaran verbal, tetapi juga meliputi penalaran kuantitatif, penalaran spasial visual, dan memori kerja. Lalu muncul juga Robert Sternberg yang mengembangkan teori-teori kecerdasan. Teori ini membagi kecerdasan menjadi tiga tipe: kecerdasan analitis, kreatif, juga praktis. Sementara itu, Gardner mengusulkan teori kecerdasan majemuk yang meliputi berbagai tipe kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, logika, matematika, spasial, dan lain sebagainya. Adanya perbedaan tipe kecerdasan ini mengharuskan pendekatan pendidikan dan yang berbeda. Pendidikan harus mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan anak. Gardner menekankan bahwa setiap orang memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, metode belajar harus bervariasi agar potensi anak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, ada juga konsep kecerdasan ganda, baik menurut Sternberg ataupun Gardner, menekankan pentingnya pembelajaran yang mendorong anak untuk berpikir luas dan kreatif. Pendekatan ini mengusulkan bahwa pendidikan harus memfasilitasi berbagai gaya belajar, bukan hanya mengadakan tes standar yang kaku. Perjalanan memahami kecerdasan dimulai dari perkembangan tes kecerdasan oleh Binet dan Simon. Konsep usia mental dan IQ memberikan cara untuk mengukur kemampuan kognitif, meskipun teori-teori modern seperti teori tiraki Sternberg dan teori kecerdasan majemuk Gardner menunjukkan bahwa kecerdasan jauh lebih kompleks daripada sekadar angka IQ, di mana kecerdasan dipengaruhi oleh interaksi rumit antara faktor genetik dan lingkungan. Gen-gen yang kita warisi membuat potensi yang dasar, namun lingkungan termasuk nutrisi, stimulasi, pendidikan, dan dukungan sosial berperan besar dalam mengembangkan potensi tersebut. Budaya juga mempengaruhi bagaimana kecerdasan didefinisikan dan dihargai. Hal ini menyebabkan kesulitan dan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Penyebabnya beragam, mulai dari kelainan genetik hingga lingkungan intelektual yang kurang mendukung. Di ujung spektrum yang lain terdapat individu dengan bakat luar biasa. Mereka memiliki kemampuan kognitif yang jauh melampaui rata-rata. Faktor genetik dan lingkungannya mendukung berperan penting dalam perkembangan bakat ini. Mereka seringkali menunjukkan kemampuannya jauh melampaui anak seusianya, di mana anak tersebut berbakat dan memiliki beberapa ciri khas psikosikas, mengerti irama sendiri, dan semangat untuk menguasai faktor genetik dan lingkungan sama-sama berperan penting dalam perkembangan anak berbakat. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kepercayaan diri anak dalam menunjukkan bakatnya. Lingkungannya suportif sangat penting untuk membantu mereka berkembang. Pada kadar itu, identifikasi diri anak berbakat sangat penting. Setelah teridentifikasi, mereka membutuhkan dukungan dan bimbingan khusus untuk mengembangkan potensi mereka. Pendekatan pendidikan yang fleksibel dan menantang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang unik. Pada usia tengah dan akhir, anak-anak mengalami
peningkatan kosakata yang sangat pesat. Anak-anak usia tengah dan akhir mulai mengasosiasikan bunyi dengan huruf dan belajar membaca. Mereka juga mengembangkan kemampuan menulis cerita dan puisi. Peran guru sangat penting dalam mendorong kreativitas menulis tanpa menekankan kesempurnaan teknis di tahap awal. Dahulu juga diyakini bahwa pembelajaran bahasa kedua sebelum pubertas akan menghasilkan penguasaan yang lebih baik. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa belajar bahasa kedua tetap memungkinkan anak dan bermanfaat setelah masa kecil. Meskipun mungkin lebih kompleks, anak-anak bilingual cenderung lebih baik dalam pengendalian perhatian, fleksibilitas kognitif, dan pemahaman bahasa. Namun mereka mungkin menghadapi tantangan dalam menguasai tata bahasa formal yang mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan anak monolingual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.